Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qaddara juhdahu li taqwamil alaihi Allah. Saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, RW, camat, para lurah, ya, para masyarakat yang barokah ini. Mohon maaf ya namanya tidak saya sebutkan satu persatu. Ada lagi di sini ada AKP atau ini orang luar biasa nih. Bahannya saya ketemu Wong Cilegon jadi akpol ini kata-kata. Pertama dan paling utama tentunya pemerintah Kota Cilegon ini barusan kurang lebih 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan ini. Karena kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa, masih banyak kekurangan, masih banyak kekurangan, ya. Dan kami dalam rangka ingin mewujudkan Cilegon baru, modern dan bermartabat. Cilegon baru adalah di mana konsep kami pemerintah Kota Cilegon ini sebagai motor penggerak untuk melakukan perbaikan, pembaharuan dengan konsep melayani bukan dilayani. Cilegon modern adalah harus adaptif terhadap teknologi agar supaya apa yang kita lakukan itu transparansi di masyarakat bisa terlihat. Wali kotanya kerja ngapain aja, lurahnya kerja ngapain aja, camatnya kerja ngapain aja, OPD-nya kerja ngapain aja, itu bisa dibaca oleh masyarakat. Adapun Cilegon bermartabat adalah dalam rangka giroh semangat, karena cuma di Cilegon doang ada istilah perang geger Cilegon, belum pernah ada geger-geger lain di Indonesia. Kenapa dengan disebut dengan geger Cilegon? Karena Belanda hanya di Kota Cilegon bisa ditumbangkan 100% pada saat yang namanya zaman perang geger Cilegon, dan 99 ulama dibuang ke seluruh Indonesia dan menyebar di seluruh Indonesia, termasuk buyut gula namanya Syekh Asyatawi atau Kiai Haji Asyatawi yang dibuang ke Manado. Di Manado ada tulisannya, di makamnya ada tertulis perang Cilegon 1888, dan di Manado ada masjidnya, Masjid Kiai Haji Asyatawi. Secara tidak langsung bahwa orang Cilegon turut serta memerdekakan Indonesia karena menyebar di seluruh Indonesia. Giroh ini kita ambil agar supaya Kota Cilegon ini para penerusnya adalah sebagai seorang pejuang-pejuang yang ingin mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. Tugas kami pemerintah tentunya adalah ingin mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. Adapun tugas masyarakat, kami memohon dan meminta agar mendoakan pemerintah Kota Cilegon, karena banyak di Punten meminta setelah dipenuhi jarang mendoakan. Ya, maka tugas masyarakat mendoakan pemerintah Kota Cilegon, karena doa itu silatul mukminin, doa itu senjata wong mukmin. Insyaallah dengan doa ini kita buktikan Allah memberikan ridho. Beberapa waktu yang lalu honor RT RW, karena RT dan RW berdoa 3 bulan sekali 500.000. Sekarang alhamdulillah honor RT dan RW 1 juta rupiah per bulan, sebulan sebisa. Alhamdulillah. Sekretaris bendahara wakil nggak pernah ada di dalam visi misi kami, karena mereka berdoa. Tahun 2022 ini alhamdulillah Allah sudah melalui Allah doa mereka, kami sudah naikkan menjadi 100%. Alhamdulillah. Saya calon wali kota berjuang selama 13 tahun karena ingin bahwa Kota Cilegon itu harus rata pendidikan. Sekedar informasi di Pak RW, di Cilegon ini ada 150 SD negeri, SMP negerinya cuma ada 11. 1 berbanding 13,6. sehingga mengakibatkan yang kaya masuk ke negeri,
miskin masuk ke swasta, yang kaya gratis, yang miskin bayar. Ya, sejak tahun 2008 tidak ada pertambahan SMP negeri di Kota Cilegon. Dulu sistem NEM, sekarang sistem zonasi, karena ada namanya antrasi keadilan. Karena pemerintah Indonesia pengen sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana bisa cerdas? Wong di Purwakarta dari 16 SD negeri belum pernah ada SMP negeri di Purwakarta sampai dengan tahun 2021. Di Jombang ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma SMP negeri 1 yang berdiri tahun 58, tidak ada temannya. Di Grogol ada 14 SD negeri, SMP negeri cuma 1, SMP negeri 3 yang berdiri tahun 80, 41 tahun, tidak ada temannya. Dan di Citaki ada 24 SD negeri, SMP negerinya cuma 1, SMP negeri 11 yang berdiri tahun 2008, 13 tahun Kota Cilegon, tidak pernah ada tambahan SMP lagi. Naik Smeteng Pancak ada 3 SMP negeri. Apa bedanya Pancak sama Jombang? Apa bedanya Pancak dengan Purwakarta? Alhamdulillah Allah memberikan keriduan kepada kami. Kami dilantik tanggal 26 Februari tahun 2021, Maret, April, Mei, Juni, selama 4 bulan kami bekerja. Selama 13 tahun belum pernah ada SMP negeri bertambah. Alhamdulillah kami kemarin bisa menampung 397 siswa-siswi SMP yang selama ini bisa putus sekolah atau bekerja atau sekolah di Bojonegara. Sekarang sudah ada SMP negeri 12 di Purwakarta, 13 di Jombang, 14 di Citangkil, dan 15 sudah ada di Grogol. Kami ingin melakukan percepatan dengan cara meneliti terlebih dahulu atau sekolah siap. Sekarang tahun ini kita sudah beli tanahnya. Nanti insya Allah tahun depan kita bangun, tahun 2024 sudah mulai jadi. Karena kalau kita nunggu beli tanah dulu, kapan jadinya, kapan terimanya? Maka oleh karena itu kita lakukan namanya percepatan. Karena ini anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini adalah anak-anak generasi bangsa kita ke depan, bangsa Cilegon, orang Cilegon tentunya. Bapak-bapak sekalian yang saya rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Untir tak ada di Cilegon, tapi yang kuliah bukan orang Cilegon. Rata-rata mereka itu dari luar Cilegon. Mereka menetap di Cilegon. Setelah lulus tidak bisa pulang ke kampung halamannya karena di kampung halamannya tidak ada yang namanya industri. Maka mereka menetap di kota Cilegon. Lulusan UI bisa ke Cilegon, ITB ke Cilegon, UGM ke Cilegon, semuanya ke Cilegon. Wong Cilegon tamatan cuma SMK doang, alia doang, SMA doang. Kemarin kami panggil JP 17 dan JP Fatahillah. Barang dipanggil saya cuma nanya ada berapa ijazah yang tidak tertebus. Setelah dihitung oleh didik 2,5 miliar yang tidak tertebus. Alhamdulillah Allah memberikan ridho. Kami meminta kepada Basnas 200 juta, sudah kami berikan ke YP Fatahillah dan YP 17 100 kami baru bisa menembus 200 ijazah. Alhamdulillah kita sudah berikan kepada mereka. Alhamdulillah doa-doa para ibu-ibu yang selama ini anak-anak tidak bisa kuliah karena ketidakmampuannya, maka Allah memberikan ridho di dalam program kami 5.000 beasiswa full saja. Tolong Pak RW disosialisasikan ya, Pak RW dan Pak RW. Jadi yang lulusan tahun 2022, 2021 masih nganggur, 2020 masih nganggur, tolong mereka berikan kepercayaan untuk ikut SBMPTN. Kalau mereka lulus di UI dibayarin nggak? Dibayarin. Di ITB dibayarin nggak? Dibayarin. Di Cendrawasih Papua dibayarin nggak? Dibayarin. Di Makassar dibayarin nggak? Dibayarin. Selama itu Universitas Negeri se-Indonesia, maka pemerintah Kota Cilegon memberikan beasiswa 3 juta kali 8 semester sampai dengan lulus sarjana. Syaratnya bagaimana? 5 tahun tinggal di Cilegon, Kota Cilegon. Syaratnya bagaimana? Tentunya orang yang kurang mampu atau tidak berprestasi, bukan orang yang mampu. Syaratnya bagaimana? Untuk memperpanjang program ini IPK-nya harus 3. Kalau kurang dari 3, beasiswanya tidak berlaku lagi. Pak, kalau dia tidak terima
sudah membuat MOU dengan 13 universitas swasta se-provinsi Banten karena program ini hanya ada di Kota Cilegon. Maka mereka ingin bekerjasama dengan pemerintah Kota Cilegon agar orang-orang Kota Cilegon yang bisa kuliah. Berapa banyak Pak? Setahun target kami 1000 orang. Tahun kemarin baru kami berikan 523 orang. Masih ada sisa 477 dan tahun ini 1000 lagi, maka ada 1477. Kalau sampai dari sini tidak ada 1000 tidak ada yang masuk, berarti kalau tidak ada yang masuk berarti April yang berusaha, tolong dicari orang-orang yang tidak mampu, dia punya prestasi. Nah harapan kami begini punten Bapak dan Ibu sekalian, Bapak sekalian ini. Penganggaran Kota Cilegon ini kami diwariskan pada saat menjabat itu 12,95%. 25.976 orang Cilegon menganggur. Selalu peringkat ke-7 dan peringkat ke-8. Maka oleh karena itu kami berjuang selama 1 tahun ini dengan pematangan dengan UMKM. Sekarang pengangguran Cilegon satu-satunya se-provinsi Banten yang turun dengan situasi COVID-19. Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangsel itu semuanya naik. Cilegon turun dari 12,69% turun menjadi 10,13% atau turun menjadi 2,55% atau turun sebanyak 5.026 orang Cilegon sudah bekerja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi program ini tujuan kami nanti dengan IPK 3 ini mereka kita dorong ke seluruh universitas dan kita dorong mereka yang ada di Banten ini yang swasta sudah bekerja sama, bisa di Unival, bisa di Stikom, bisa di Bina Bangsa, bisa di Ucera, bisa di tempat-tempat sampai ke Pandeglang, ya cuma juga bekerja sama dengan kita. Jadi oleh karena itu kita dorong agar supaya pendidikan ini bisa merubah ekonomi keluarga. Harapan kami yang nganggur bapaknya, yang security bapaknya, yang office boy bapaknya, yang operator bapaknya, tapi minimal anak-anak ini ke depan bisa menjadi minimal supervisor, manager, terus jadi direktur utama di seluruh perusahaan yang ada di Kota Cilegon. Amin. 250 industri, 131 adalah PMK asing. Daerah Cilegon ini harus wajib bisa bersaing. Maka untuk memberikan fasilitas ini, para guru-guru kita sejahterakan dengan menaikkan honornya. Sudah naik guru-guru honor dari 450 menjadi 475. Yang lebih dari 10 tahun sudah kita naikkan menjadi 1 juta rupiah. Menelik sudah kita naikkan per orang 3 juta rupiah. Pengawas sudah kita naikkan 1 juta rupiah. Guru-guru yang ada di atas gunung berbatasan dengan Kabupaten Serang sudah kita naikkan insentifnya 500.000. Kepala sekolahnya 1 juta rupiah. Tunjangan kepala sekolah SD sudah kita naikkan jadi 1,5 juta. Guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, guru-guru ibtidaiyah, guru-guru sanawiyah, guru-guru aliyah, alhamdulillah Allah kasih keriduan. Ini adalah kepentingannya dari Kemenang. Setiap tahun itu hanya 22 miliar, tahun ini sudah kita naikkan menjadi 33 miliar atau naik 50%. Alhamdulillah. Agar supaya pembentukan akhlak tinggi sekolahnya, kalau akhlaknya nggak bagus juga percuma. Termasuk sekarang ini pembangunan kita ingin merata. Pembangunan kita berdasarkan RW. Jadi per RW 100 juta. Kalau dulu DPWK berdasarkan kelurahan. Kalau RW-nya ada 9, dapatnya cuma 400 juta, berarti harus bagi-baginya repot. Kalau sekarang per RW 100 juta per tahun. Jadi kalau RW ini saya tahu berapa nih RW ini? Ada 14 dari 1,4 miliar. Itu dibagi per RW, bukan berarti buat Pak RW-nya, tapi runding sama tokoh-tokoh masyarakatnya. Betul ini, ya. Nanti itu akan dibuatkan apa silakan, tergantung daripada kesepakatan bersama. Alhamdulillah berkat doa orang-orang yang sering menabrak kereta api, keluarganya berdoa. Allah kasih tunjukkan kepada kami bahwa undang-undang kereta apian, para pintu kereta api itu tanggung jawab pemerintah daerah, bukan tanggung jawab pemerintah pusat. Maka kami sudah pasang 4 palang pintu kereta api kemarin. 1 di Seneja, 1 di Seruni, 1 di Bapedah, 1 lagi di Kubang Sepas. Dan insya Allah itu kami sudah mengajukan lagi 4 palang pintu kereta api yang akan kita pasang di tahun ini. Karena selama ini 20 tahun lebih palang pintu kereta api belum pernah terpasang.
Dan atas berkat doa para masyarakat, Allah memberikan ridho. Pada saat kami membaca PP nomor 5 tahun 2001, tidak boleh ada alkohol di Kota Cilegon, maka seluruh diskotek kita tutup semuanya. Tidak boleh lagi ada diskotek di Kota Cilegon. Diganti menjadi kafe, diganti menjadi restoran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak-bapak, itulah kekuatan doa. Makanya alhamdulillah ingin itu wenten ning Cipaga udah puluhan tahun tidak pernah ada air. Miliaran habis uang negara, tapi tidak pernah ada air. Maka pada saat kami nanya ada air menuju Indonesia, Bapak ada. Dari mana? Dari KTI. Tinggal dipotong aja, selesai masuk. Sekarang sudah di Cipaga sudah ada air. Alhamdulillah ya Allah. Jadi sebesar hal ini banyak, termasuk per masjid ini udah ngajuin belum ya? Udah ngajuin belum di PRW? Per masjid kita diataskan 20 juta per masjid per 2 tahun. Jadi jangan sampai tidak ngajuin ini, punten di mana ketua DKM. Tolong dibantu, Pak, punten. Tolong Pak Camat, jangan sampai nggak mengajukan ini 20 juta per 2 tahun. Siapa derek? Derek. Oh ya, betul ya. Teman-teman kayak ini. Jadi nanti di tolong Pak Lurah, Pak Camat, masjid-masjid kita punya jatah 20 juta per 2 tahun, tapi dengan cara dana hibah. Bapak-bapak, mulai sebisa hari ini ada tuh. Dalam bidang kesehatan kita lagi berupaya. Pada saat kami menjabat itu UHC-nya Universal Coverage itu 82%. Kami berangkat ke Bantai karena sudah 95% dan rumah sakitnya 8 lantai. Di Bantai sekarang hanya menggunakan KTP, keluar pakai KTP lagi. Dirawat berapa hari silakan, tapi keluar hanya ambil KTP dan tidak membayar sesuatu. Allah berikan ridho. Tahun ini kita sudah naik menjadi dari 82 menjadi 92,sekian%, hampir 93%. Mohon doakan 5% paling ini. Kalau Allah berikan ridho, doa daripada bapak-bapak semua yang hadir hari ini dan 98%, insya Allah tahun depan di Kota Cilegon bapak-bapak sakit di rumah sakit manapun Kota Cilegon cukup dengan KTP, dirawat, ambil lagi KTP, selesai. Amin. Amin. Ya. Angkat tangan dari doa nih. Saya minta doanya. Sebisa mungkin saya minta doanya. Karena pemerintah ini bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa. Cuma indah malam kita adalah jangan sampai pangkat dan jabatan kita itu membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Kalau bisa Allah memberikan ridho dengan doa-doa itu, mudah-mudahan Allah pemimpin Cilegon Haji korupsi bandingnya Allah mudah-mudahan itu juga dicegah. Amin. Ya Allah, supaya orang-orang Cilegon itu pemimpin-pemimpinnya aman ya Allah. Itu juga baik. Terserah. Ini berpajak berbayar, minta dia terus-terusan, jangan jelek diupload terus, barang bagus gak banyak aku. Didoain gak pernah. Nah, oleh karena itu, udah sebisa hari ini, karena doa-doa bapak-bapak itu menjadi kebutuhan pokok bagi pemerintah kami. Doa-doa itu menjadi pedoman bagi kami. Aku mohon ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Begini abah pula kering 79 tahun, seminggu dirawat di RSKM, 3 minggu di Jakarta, 1 bulan karena COVID-19. Pada saat Isra wal Mi'raj saya keliling-keliling, saya cuma minta Al-Fatihah. Alhamdulillah Allah beri keridhaan. Ya, hati udah ciat-ciut ini. Dengan doa-doa itu Allah kabulkan. Sekarang abah udah lebih 79 tahun sehat lagi. Nah itu adalah kekuatan doa. Maka untuk kita sebisa kali, tugas pemerintah adalah mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon. Tugas masyarakat mendoakan pemerintah Kota Cilegon. Sepakat bukan ini Pak? Sepakat Pak? Minimal di setiap kami sholat mendoakan pemerintah ya Allah. Nabi Ibrahim mendoakan pemerintah. Insya Allah Allah ridho. Kalau bapak-bapak sudah sepakat, saya bacakan surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berkata-kata tapi kamu tidak melakukannya? Semangat tapi melakukan itu aku sih. Karena ayat ketiga berbunyi kamu rahmatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat membenci dengan orang-orang yang berkata-kata tetapi tidak melakukannya. Saya bagaimana? Ya. Jadi tolong doakan pemerintah.
Insyaallah Allah ridha. Badan thayyibatun wa hurun ghafur, mudah-mudahan bisa terjadi di Kota Cilegon. Amin. Ya, perlu diketahui Bapak-bapak, saya lagi membangun SDM. Karena wong Cilegon ini cuma padat sering Jakarta cuma 2 jam. Tapi sampai dengan detik ini saya belum pernah mendengar orang Cilegon itu populis secara nasional. Apakah jadi menteri anu wong Cilegon? Belum ada. Jadi kondang asli wong Cilegon belum pernah. Bukan begitu. Pemain sepak bola, pemain takraw, penyanyi rock, penyanyi pop, penyanyi dangdut, takut wong Cilegon. Kita kalah dengan orang-orang dari Sumatera yang harus mengarungi lautan 1,5 jam. Mereka kemudian lewat Cilegon dan Cilegon mereka jadi orang populis secara nasional. Maka oleh karena itu tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita bersama-sama mendoakan. Mudah-mudahan ini kecil-kecil bapak-bapak ini, putu-putu bapak-bapak ini ke depan ini menjadi orang-orang yang hebat, yang bisa membawa nama Cilegon ke depan jauh lebih baik lagi daripada saat ini. Insya Allah dengan doa-doa nau ibu, dengan doa-doa semua bapak-bapak semuanya, insya Allah Allah ridha, Allah berikan keberkahan bagi kita semuanya. Insya Allah ya. Dan saya pernah mendengar ada satu hadis disebutkan pada saat Rasulullah SAW duduk dengan sahabat Rasul, datang kaum Ansor yang bertanya, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu yang paling cerdas di muka bumi ini? Apa kata Rasul? Umatku yang paling cerdas di muka bumi ini adalah umatku yang selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan sebaik-baiknya kehidupan setelah kematiannya. Karena al-maut itu hakul nafsin dari qatul maut, kafadil maut walid. Jadikanlah kematian sebagai pembelajaran bagi kita semua bapak-bapak. Sekarang tahun 2022, besok 2023, kemarin 2021, tidak ada pertambahan tahun lebih daripada satu. Dan tidak mungkin ada tahun 2022 kalau tidak dimulai dari tahun 1 Hijriah, bahkan dari tahun sebelum Masehi. Kalau usia manusia 100 tahun maka 20 bulan di atas kita. Pertanyaannya, umur kita nyampe betul lagi 100 tahun Pak? Tidak mungkin Pak. Maka oleh karena itu kesimpulan saya harus lihat bahwa kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama daripada kehidupan di atas tanah. Maka oleh karena itu, mumpung masih di atas tanah, mari kita berbuat kebajikan. Insya Allah Allah ridha. Karena dalam satu hadis disebutkan apabila seorang pemimpin baik lurah, camat maupun wali kota melakukan sesuatu kegiatan keputusan yang bermanfaat buat masyarakat banyak, maka itu pahalanya lebih daripada 1000 sholat sunnah. Insya Allah Allah ridha. Mari kita bersama-sama fastabiqul khairat demi masyarakat Kota Cilegon yang kita cintai. Mungkin itu yang dapat saya ini. Mungkin ada yang boleh bertanya, ada 3 orang banyak silakan. Kalau ada yang mau tanya dari GPW, mungkin ada yang tanya karena hari ini kita ingin kunjungan Rutilahu sudah kita tarikan kalau dari Pemda dari 7,5 juta per rumah menjadi 15 juta per rumah. Ya, jadi kalau ini tambah lagi, tambah dengan Basnas harusnya sih bisa full itu. Jangan kalau bisa gitu ya. Ya, kalau Pak coba cerita itu. Kita sama Ibu Dinsos Pemerintah Polri Kota. Ada yang bertanya Pak, betul Pak? Kau bertanya? Nah, silakan. Pada tadi apa yang disampaikan tiap RW mendapatkan 1 tahun 100 juta. Itu kalau di RT 13 ada Pak. Jadi yang jelas satu RT berapa juta? Nah, gitu. Iya. Terus kemana Pak? Nah. Itu apa tanya lagi? Itu ada lagi? Nggak ada. Itu aja. Jadi ini tanggung jawab Pak RW. RW diskusi sama para RT ingin membangun apa, kesepakatan ada tokoh masyarakat, baru dilaporkan kepada lurah, lurah meneruskan kepada Pokja. Jadi bukan berarti kalau 100 juta dibagi per RT 4 berarti ya 25 juta jangan begitu Pak. Kalau mau dibangun tahun ini RT mana dulu mau dibangun apa 100 juta. Tahun besok RT yang ini 100 juta, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau dibagi begitu nggak bisa Pak.
untuk kami adalah nanti bukan berupa uang, tapi berupa tadi yang serundingan, hitung-hitung butuhnya bangunannya kurang lebih berapa banyak, 100 juta. Itu yang diberikan kepada lurah, gitu Pak ya. Oke, lagi Pak. 3 orang 100.000. Kalau terima kasih Pak Wali yang saya banggakan. Saya mau bertanya ini, supaya masyarakat ini khususnya di daerah-daerah barokah ya Pak, ada bedeng-bedeng, terus banyak ya, yang nyewa itu banyak yang katakan tidak jelas, umpamanya tidak sah suami istri gitu. Itu untuk peraturan perda gimana itu Pak? Karena kemarin kami sidak dengan tim itu menemukan 4 pasangan yang tidak ada akad nikahnya itu Pak. Itu untuk menyikapi itu seperti apa Pak? Karena itu mereka kerja jualan apem tapi siang hari Pak, tapi di bedeng-bedeng gitu Pak. Gimana? Bedanya biasanya beda yang nanti tua kemarin itu kita temukan 4 pasangan tanpa ada ikatan nikah. Itulah zaman kumpul kebo gitu. Itu dua kali kejadian Pak, kita suka. Kumpul kebo Pak. Kalau nikah siri ada buktinya, ada bukti selembar nikah siri. Jadi bukan kebo ya, kumpul orang lah. Kalau kebo bukan itu, kumpul orang itu masih banyak kebo gitu. Nah itu gimana Pak Wali supaya kami punya landasan untuk dasar untuk supaya orang-orang itu tidak seperti itu gitu Pak. Gimana Pak Wali? Ya, sebaiknya seperti itu langsung lapor ke lurah dulu, dari lurah langsung ke Satpol PP bisa melalui camat. Jadi nanti jangan apa yang turun, biar aja dari Satpol PP. Karena kami kemarin juga pada saat ada diskotik atau hotel-hotel yang kita gedor-gedor waktu tahun lalu, itu juga banyak yang ini kita ambil dulu. Biasanya sih pertama dinasihatin dulu, diizin dulu gitu. Kedua ya kita akan tegur nanti siapa yang punya lahan. Itu proses ya, gitu maksudnya. Ini makanya kumpulnya bukan kumpul kucing. Kalau kucing ribut pasti kan, kalau kumpul diem-diem ya, gitu Pak. Jadi koordinasi sama RW aja Pak. Jadi RW lurah, nanti lurah yang akan turun hubungi Satpol PP agar supaya bisa dikatakan khawatir nanti kan tidak baik bagi warga yang lain. Untuk ada lagi Pak, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara masalah dana lingkungan setiap RW atau RT. Mungkin kesempatan yang baik ini, jadi saya berharapkan unek-unek atau keinginan warga masyarakat lingkungan barokah yang sampai saat ini Masjid Al-Muhajirin ini belum mempunyai menara. Jadi mungkin banyak warga yang ingin katanya gimana kalau kita bangun menara. Saya bilang karena ini masalah apa dengan dana gitu ya, jadi kita belum mulai gitu. Udah lama sih rencananya kalau niat bikin menara itu. Belum kita punya dana kayaknya ya kena COVID ini jadi kan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi yang pertama begini Pak, tolong kita kan dapat 20 juta per 2 tahun. Kemudian yang kedua mungkin untuk awalnya kalau RW di sini setuju bikin menara, RT-nya pada setuju, 100 jutanya itu bikin aja. Apa? Itu ya, biar bikin yang penting semuanya setuju, sepakat. Bikin menaranya seperti apa? Kalau 100 juta kurang ya berarti patungan sisanya. Gitu Pak, untuk itu ya masyarakatnya. Mungkin itu Bapak, Bunda, sekali lagi untuk mengatakan bahasa Silokan mengatakan
Kalau kita tanam padi pasti akan tumbuh rumput, tapi kalau kita tanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Kalau dalam hidup kita ini selalu berpikir akhirat, insya Allah dunia pasti akan ikut. Tapi kalau selalu kita berpikir dunia, akhirat tidak akan pernah ikut. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.